Haleluya, puji Tuhan saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel Renungan Harian yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian setiap anak-anak Tuhan. Apakah saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini? Kalau saudara rindu, silakan di-subscribe bagi yang belum dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap kali video renungan baru diposting di channel ini, saudara mendapatkan notifikasi. Dan silakan di-share video-video yang ada di channel ini kepada lebih banyak orang saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Video ini adalah video pertama dari 3 seri video yang akan membahas topik tentang merindukan Roh Kudus-Nya. Saudara, dalam kehidupan manusia di dunia ini, manusia seringkali mencari kenyamanan. Karena setiap manusia rindu mengalami kenyamanan. Tetapi di sisi yang lain, kenyamanan juga seringkali menjebak manusia. Bahkan zona nyaman membuat manusia seringkali tidak sadar bahwa dia sedang ada di dalam bahaya. Dan di dalam 3 seri video ini saudara, kita akan belajar dalam kondisi bagaimanakah kita seharusnya merasa nyaman, atau apakah yang seharusnya menjadi kenyamanan kita di dalam kehidupan kita, supaya jangan sampai saudara kita mencari kenyamanan yang palsu atau merindukan kenyamanan yang palsu di dalam kehidupan ini. Karena orang-orang yang mencari dan mendambakan kenyamanan yang palsu akan terjebak dan akan menyesal. Apa sebenarnya kenyamanan yang sejati yang seharusnya kita rindukan di dalam kehidupan kita? Saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini adalah dari Yesaya pasal 32, mulai ayat 9 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi setiap saudara. Demikian firman Tuhan. Peringatan kepada perempuan-perempuan Yerusalem. Hai perempuan-perempuan yang hidup aman, bangunlah, dengarkanlah suaraku. Hai perempuan-perempuan yang hidup tentram, perhatikanlah perkataanku. Dalam waktu setahun lagi, kamu akan gemetar, hai orang-orang yang hidup tentram, sebab panen buah anggur sudah habis binasa, dan panen buah-buah lain juga tidak ada. Gentarlah hai perempuan-perempuan yang hidup aman, gemetarlah hai perempuan-perempuan yang hidup tentram. Tanggalkanlah dan bukalah pakaianmu, kenakanlah kain kabung pada pinggangmu. Ratapilah ladangmu yang permai, dan pohon anggurmu yang selalu berbuah lebat. Ratapilah tanah bangsaku yang ditumbuhi semak duri dan putri malu. Bahkan juga segala rumahmu tempat bergirang-girang di kota yang penuh keriaan. Sebab purimu sudah ditinggalkan, dan keramaian kotamu sudah berubah menjadi kesepian. Bukit dan menara sudah menjadi tanah rata untuk selama-lamanya, menjadi tempat kegirangan bagi keledai hutan dan tempat makan rumput bagi kawanan binatang. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan selalu ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya.
Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Hutan akan runtuh seluruhnya, dan kota akan direndahkan serendah-rendahnya. Berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air, yang dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi kemana-mana. Puji Tuhan, saudara. Konteks firman Tuhan ini di mana Tuhan menegur umat-umatnya yang disebut sebagai perempuan-perempuan Yerusalem yang merasa aman. Saudara, di mana umat-umat Tuhan pada waktu itu mereka mengalami dan merasakan satu kenyamanan dan ketenteraman oleh karena mereka sedang ada dalam kelimpahan. Jadi mereka merasa aman karena mereka sedang berlimpah, karena mereka sedang berkecukupan. Tetapi di tengah-tengah perasaan aman dan ketentraman yang mereka sedang rasakan, yang disebabkan oleh karena kelimpahan dan kecukupan, Tuhan malah memerintahkan kepada mereka supaya mereka meratap. Tuhan menegaskan kepada mereka supaya mereka gemetar, gentarlah. Jadi mereka diperintahkan untuk gemetar dan gentarlah. Lalu kemudian ayat 12 di sana juga ditegaskan ratapilah. Jadi mereka diperintahkan untuk gemetar, gentar dan meratap. Padahal mereka sedang merasakan satu kenyamanan oleh karena kecukupan, kelimpahan yang mereka alami dari hasil-hasil ladang mereka. Tapi di sana malah Tuhan memerintahkan supaya mereka meratap, mereka gentar. Artinya apa, saudara? Bahwa Tuhan tidak ingin umat-umatnya mendasarkan ketentraman mereka kepada benda-benda, kepada materi, kepada kelimpahan, kepada perkara dunia. Sehingga saat mereka berkelimpahan, saat berkecukupan, di sana malah Tuhan menegaskan kepada mereka supaya mereka gemetar dan meratap, karena semuanya itu bisa lenyap dengan seketika. Karena di ayat 10 dikatakan, dalam waktu setahun lebih kamu akan gemetar, hai orang-orang yang hidup tentram, sebab panen buah anggur sudah habis binasa, panen buah-buah lain juga tidak ada. Artinya apa? Kelimpahan, kecukupan yang sedang mereka alami semuanya bisa berubah dengan seketika. Itu sebabnya firman Tuhan berkata kepada umat-umatnya yang sedang merasa tentram, merasa aman oleh karena kecukupan dan kelimpahan. Tuhan berkata, merataplah dan gemetarlah. Lalu kemudian, saudara, di ayat yang ke-15, setelah di ayat 9 sampai ayat 12, ayat 13 juga di sana ditegaskan supaya umat-umatnya meratap dan gemetar. Sampai kapan, saudara? Ayat 15, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Artinya apa? Tuhan mau umat-umatnya merasa tentram, merasa tenang karena hadirnya roh Allah dalam hidup mereka, karena dicurahkannya roh Tuhan atas kehidupan mereka. Itulah yang seharusnya yang menjadi sumber ketentraman dan keamanan mereka. Itu sebabnya Tuhan berkata, merataplah, sekalipun hari ini engkau merasa berkelimpahan, berkecukupan, merataplah, karena itu sumber kenyamanan, ketentraman yang palsu. Tuhan mau mereka meratap sampai dicurahkan Roh Kudus atas mereka, Roh Allah atas mereka, karena Roh Kuduslah sebenarnya sumber
kenyamanan, ketentraman yang sejati. Saudara, hari ini yang menjadi perenungan bagi kita, apa yang menjadi sumber kenyamanan saudara? Apakah hari ini saudara mendasarkan perasaan nyaman, ketentraman saudara kepada perkara-perkara dunia, kepada materi dan sebagainya, kepada fasilitas dan perkara-perkara yang lainnya? Kalau hari ini saudara merasa aman dan tentram oleh karena fasilitas, oleh karena materi, oleh karena kecukupan dan sebagainya, dengar saudara, firman Allah menegaskan kepada kita supaya kita meratap. Sekalipun hari ini kita sedang mengalami kecukupan, firman Allah menegaskan supaya kita meratap sampai dicurahkan roh Allah ke dalam diri kita, sampai roh Allah tercurah ke dalam kehidupan kita, dan akhirnya kenyamanan kita bukan lagi oleh karena perkara materi, tetapi oleh karena roh Allah dicurahkan atas kehidupan kita. Kenapa saudara? Itu yang saya rindu kita belajar dalam 3 seri video ini. Apa yang akan terjadi kalau roh Allah dicurahkan, sehingga seharusnya dicurahkannya roh Allah lah yang menjadi sumber sukacita dan ketentraman seorang anak Tuhan. Apa yang akan terjadi? Yang pertama yang akan kita belajar di video ini saudara, masih ayat yang ke-15. Sampai dicurahkan roh kepada kita, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Maka yang pertama yang akan terjadi saudara, padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Ketika roh Allah dicurahkan, maka situasi malah akan berubah oleh karena campur tangan Tuhan. Padang gurun, situasi yang sulit, bisa diubah menjadi kebun buah-buahan oleh karena campur tangan Tuhan. Jadi kenyamanan oleh karena perkara dunia itu otomatis akan terjadi ketika kita mendasarkan, seorang anak Tuhan mendasarkan kenyamanannya kepada kehadiran roh Allah. Tetapi kalau sebaliknya yang terjadi, seorang manusia mendasarkan ketentramannya kepada perkara-perkara atau materi, perkara dunia, maka akhirnya itu bisa lenyap dengan seketika. Tetapi jika sumber kenyamanan seseorang adalah Roh Kudus, maka secara otomatis roh itu sendiri akan mengubahkan keadaan padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Artinya satu keadaan yang tidak baik menjadi keadaan yang baik. Maka dengan demikian kenyamanan akan terjadi dengan sendirinya juga secara materi, secara perkara dunia. Tetapi bukan itu yang menjadi sumber kenyamanan, yang menjadi dasar kenyamanan tersebut, tetapi roh Allah. Saudara, hari ini dasarkan kenyamanan saudara kepada kehadiran roh Allah di dalam diri saudara. Kalau hari ini saudara merasa nyaman dengan perkara dunia dan mendasarkan kenyamanan saudara kepada perkara dunia, saat ini firman Allah memerintahkan saudara untuk meratap sampai Roh Kudus dicurahkan, dan akhirnya saudara mendasarkan kenyamanan saudara kepada kehadiran Roh Kudus. Dan kalau kita mendasarkan kenyamanan kita kepada kehadiran Roh Kudus, maka akhirnya Roh Kudus itu sendiri yang akan bekerja mengubahkan keadaan yang tidak baik menjadi baik, sehingga kenyamanan itu sendiri secara otomatis akan terjadi. Tetapi bukan lagi situasi, keadaan atau materi yang menjadi sumber kenyamanan kita, tetapi Roh Kudus yang menjadi sumber kenyamanan kita. Puji Tuhan saudara, rindukanlah kehadiran Roh Kudus, karena dialah sumber kenyamanan kita, dan dia akan bekerja mengubah keadaan kita ketika kita merindukan kehadirannya memenuhi kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana kami sudah merenungkan firman-Mu ya Tuhan, bahwa di dalam kehidupan kami
Kami harus mendasarkan kenyamanan kami kepada kehadiran Roh-Mu ya Tuhan. Kami harus merindukan selalu Roh Kudus-Mu memenuhi kehidupan kami. Dan Engkaulah ya Roh Kudus yang menjadi dasar kenyamanan kami, sukacita kami. Sehingga di dalam kehidupan kami akan mengalami Engkau mengubahkan keadaan kami. Engkau mengubah situasi yang tidak baik menjadi baik. Maka dengan demikian kami juga akan dipenuhi oleh kenyamanan oleh karena perkara dunia, karena kami mendasarkan kenyamanan kami kepada kehadiran-Mu ya Roh Kudus. Karena secara otomatis Engkau akan bekerja dan mengubah keadaan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Di hadapan